kata Allah akan mengalir, Kita berdoa. Hati kami telah siap ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum itu Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami tidak sempurna di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon sucikan, kuduskan kami pribadi lepas pribadi. Ampunilah kami akan setiap kesalahan dan dosa kami. Dosa dalam perkataan kami, dosa dalam pikiran kami, bahkan perbuatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman, kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan pakai sebagai alat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain dalam bentuk apapun yang mengganggu konsentrasi fokus kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus, kuasa Allah Roh Kudus yang menolong kami semua. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini temanya adalah hidup dalam damai sejahtera. Mari kita membuka Alkitab kita. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama. Yang pertama dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Kemudian yang kedua dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Bapak Ibu Saudara yang bisa membaca di depan boleh membaca, yang bawa kitab silakan. Kita baca duluan Yohanes pasal 14 ayat 27. Kita mulai. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selanjutnya Yesaya pasal 32 ayat 17. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama lagi. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Dan tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata damai sejahtera adalah kata yang menggambarkan seseorang dalam keadaan baik. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, kata damai sejahtera menggunakan kata eirene. Kata ini mempunyai arti yang sangat luas. Bisa diterjemahkan damai sejahtera, bisa diterjemahkan damai, bisa diterjemahkan selamat. Kemudian kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani, menggunakan kata salom. Kata ini juga memiliki makna yang sangat luas. Bisa diterjemahkan selamat, bisa diterjemahkan persahabatan, bisa juga diterjemahkan jangan khawatir, bisa juga diterjemahkan damai, bisa juga diterjemahkan
kesejahteraan, bisa juga diterjemahkan kemujuran. Ada ayatnya masing-masing, saya tidak sebutkan. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan, kata yang paling populer adalah kata salom. Kata salom menggambarkan keadaan seseorang dalam keadaan damai sejahtera, menggambarkan keadaan seseorang dalam keadaan baik. Biasanya kalau kita ingin menyapa seseorang atau menyapa orang banyak, baik secara langsung maupun tidak, biasanya kata pertama yang sering kali keluar dari mulut kita adalah salom. Tetapi kemudian kata salom ini menjadi ciri khas di dalam kekristenan, sehingga kadang-kadang orang mengucapkan kata salom tetapi belum tentu ada damai sejahtera. Orang bisa berkata salom tetapi belum tentu ada damai sejahtera dari dalam hatinya. Saya kasih contoh, misalnya ada orang yang sedang bertamu, lalu sampai di depan pintu, dia mengetok pintu. Shalom. Tuan rumah jawab dari dalam, shalom. Ada apa? Nagih hutang. Ini contoh misalnya, hilang damai sejahteranya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera yang bagaimana yang seharusnya kita miliki di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang damai sejahtera, tentunya setiap orang ingin hidup dalam damai sejahtera. Itulah sebabnya setiap orang berusaha dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan damai sejahtera itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengukur damai sejahtera itu dengan apa yang ia miliki. Banyak orang mengukur damai sejahtera itu dengan berapa banyak hartanya yang dimiliki di dunia ini. Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan gambar ini, mungkin kurang jelas gambarnya. Gambar ini adalah gambar seorang anak kecil yang sedang menangis. Jika kita perhatikan gambar ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelihatannya anak kecil ini sudah pandai membedakan mana uang yang nilainya banyak dan mana uang yang nilainya sedikit. Sehingga kalau kita perhatikan di pertama ini, ketika dia sedang menangis dan dikasih uang 5.000 rupiah, dia tetap menangis. Bahkan kalau kita lihat di gambar ini, dia buka mulutnya besar-besar. Kemudian kalau kita kasih lagi 10.000, kelihatannya agak diam, tetapi masih tarik-tarik nafas. Kemudian mata melotot. Kemudian kalau kita kasih lagi 50.000, kita lihat di sini, kelihatannya sudah mulai diam, tetapi nggak mau senyum, diam aja. Lalu kita kasih lagi yang 100.000, yang daun merah ini. Oh, langsung senyum dia, mulai tertawa dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kecil ada yang begitu? Gak ada. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya manusia seringkali mengukur damai sejahtera itu dengan apa yang dimiliki. Banyak orang mengukur damai sejahtera itu dengan apa yang ia miliki. Berapa banyak harta yang dimiliki di dunia ini? Berapa banyak isi dompetnya? Kalau isi dompetnya kebanyakan surat-surat, kebanyakan notabon, kebanyakan kartu, tidak ada damai sejahtera. Kalau uangnya banyak, dompetnya tebal, baru ada damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah damai sejahtera yang demikian yang diinginkan oleh Tuhan? Ada orang juga mengukur damai sejahtera itu dengan keadaan fisiknya. Ketika keadaan fisiknya sehat, oh damai sejahtera. Ketika keadaannya, kondisi fisiknya kurang sehat, sedang sakit, tidak ada damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita pakai ukuran yang demikian untuk mengukur damai sejahtera, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mungkin sejak lahir sudah cacat secara fisik, ada yang sudah sakit bertahun-tahun tetapi belum pulih? Apakah ada damai sejahtera di dalam hidup mereka?
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang salah satu orang yang bernama Horatio. Ia adalah pencipta lagu himne Kristen, dan salah satu lagunya kita nyanyikan sampai saat ini. Kalau judulnya dalam bahasa Inggris dikatakan It Is Well With My Soul. Terdapat dalam KPPK nomor 328. Judulnya adalah Jiwaku Tenanglah. Jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Horatio menulis syair lagu ini, jiwaku tenanglah, pada waktu itu bukan dalam keadaan yang baik. Ia mengalami musibah yang luar biasa dibanding ketika pada masa mudanya. Pada masa mudanya ia adalah seorang praktisi hukum, seorang pengacara yang sukses di Amerika. Kemudian ia menikah dan mempunyai 5 orang anak. Mereka memiliki segalanya yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka. Ia juga adalah seorang penatua gereja. Kalau kita di sini biasa disebut dengan majelis. Tetapi kemudian pada tahun 1870 iman mereka diuji secara luar biasa. Anak laki-laki mereka berumur 4 tahun meninggal dunia karena demam berdarah. 1 tahun kemudian pada tahun 1871 perusahaan di mana ia berinvestasi terbakar habis. Ia mengalami kerugian yang besar. Kemudian 2 tahun kemudian, pada tahun 1873, ia bersama keluarganya merencanakan perjalanan ke Eropa. Tetapi kemudian ada kegiatan lain sehingga keluarganya harus berangkat duluan. Baru kemudian ia menyusul. Apa yang terjadi dengan keluarganya, Bapak Ibu Saudara? Di tengah laut, kapal itu tenggelam. Dan setelah dievakuasi, salah satu korban selamat adalah istrinya. Lalu ia menghubungi istrinya dan berkata, "Save alone. Hanya aku yang selamat, anak-anak kita sudah meninggal semuanya." Lalu kemudian Horatio memutuskan untuk menyusul istrinya. Dan di tengah laut, sang kapten memanggil Horatio dan berkata, "Ini tempat di mana kapal itu tenggelam." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak bisa bayangkan jikalau kita berada di pihak Horatio pada waktu itu, apa yang kita rasakan? Tentunya kita sangat sedih. Karena 4 orang anak meninggal di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang dilakukan oleh Horatio pada waktu itu? Ia merubah kesedihannya dengan pujian kepada Tuhan. Di tempat di mana kapal itu tenggelam, ia menulis syair lagu It Is Well With My Soul. Jiwaku tenanglah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sanggupkah kita berkata, ada damai sejahtera di dalam hatiku? Jikalau kita sedang mengalami persoalan yang berat, mengalami situasi yang buruk di dalam kehidupan kita, mengalami duka cita, saya katakan memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang luar biasa bagi kita setiap orang-orang percaya adalah Yesus memberikan damai sejahteranya kepada kita. Menjelang hari-hari di mana Yesus akan disalibkan, dia berkata kepada para murid bahwa tidak lama lagi ia akan kembali kepada Bapa. Oleh karena itu ia menghendaki supaya para muridnya tidak gelisah. Ia menghendaki supaya para muridnya tetap kuat. Karena ia tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Tetapi ia akan mengutus seorang penolong yang lain kepada mereka, yang akan menyertai mereka selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18, di sana firman Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai
anak yatim piatu, aku akan kembali kepadamu. Selain Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada mereka, kemudian selanjutnya di ayatnya yang ke-27 yang sudah kita baca tadi, firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun. Sehingga ketika kita memiliki damai sejahtera itu, maka kita akan hidup tenang bersamanya. Kemudian kita perhatikan salah satu kisah ketika Yesus dan para murid menyeberang danau. Tiba-tiba datang angin kencang, gelombang yang tinggi, dan hampir perahu itu tenggelam. Para murid semua sudah ketakutan. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus terpengaruh dengan badai itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Justru kita perhatikan di gambar ini, Yesus sedang tidur. Dia tidak terpengaruh dengan situasi di sekitar yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid semua ketakutan. Kemudian mereka membangunkan Yesus. Lalu Yesus bangun dan menghardik angin itu. Diam, tenanglah. Dan pada waktu itu, pada saat itu juga, danau itu menjadi teduh sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus adalah sumber ketenangan kita. Yesus adalah sumber damai sejahtera kita. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus berbeda dengan damai sejahtera yang ada di dunia ini. Damai sejahtera yang ada di dunia ini adalah damai sejahtera yang palsu. Damai sejahtera yang ada ketika tanggal-tanggal muda, ketika dompetnya masih tebal, oh ada damai sejahtera. Tetapi ketika dompetnya sudah mulai menipis, damai sejahteranya juga mulai menipis. Inilah damai sejahtera di dunia ini. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah damai sejahtera yang sejati, yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Mengapa? Karena Yesus adalah sumber damai sejahtera itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang mau kita pelajari bersama pada hari ini, bagaimana caranya supaya kita memiliki damai sejahtera yang sejati itu. Hal yang pertama yang harus kita pelajari adalah jangan khawatir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 bagian terakhir. Di sana dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gelisah ini sama dengan khawatir, cemas, tidak tenang, dan gentar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kekhawatiran itu adalah sesuatu yang normal. Tetapi jika kekhawatiran itu sudah menguasai hati dan pikiran kita, maka itu sudah tidak normal. Itulah sebabnya Yesus kemudian berkata dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya kekhawatiran tidak akan menambah usia kita, tetapi justru akan memperpendek usia kita. Kekhawatiran juga akan menyusahkan hidup kita. Mau tidur gak nyaman, ya kan, mau makan juga susah. Karena kondisi kita sedang tidak nyaman. Kita sedang dalam keadaan was-was. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa lepas daripada kekhawatiran itu?
kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Rancangan Tuhan bagi kita setiap orang-orang percaya adalah rancangan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jikalau kita khawatir, apa yang harus kita lakukan? Jikalau kita khawatir, maka yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah kita perhatikan Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita khawatir, kita harus nyatakan apa yang kita khawatirkan itu kepada Allah di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur, maka Allah akan memelihara kita. Kemudian yang kedua, hal yang kedua yang harus kita pelajari bersama pada pagi hari ini, bagaimana supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua adalah kita harus beriman kepada Yesus. Kita perhatikan ayatnya di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Roma pasal 5 ayat 1, firman Tuhan berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang dibenarkan karena iman akan hidup dalam damai sejahtera. Jikalau kita perhatikan konteks dalam ayat ini, pasal sebelumnya, dalam pasal 4, Roma pasal 4, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan, di sana mengisahkan tentang bapa orang beriman, yaitu Abraham. Allah berjanji kepada Abraham bahwa mereka akan mempunyai keturunan. Allah berjanji kepada Abraham bahwa mereka akan mempunyai anak. Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa bagi segala bangsa, dan seluruh dunia akan diberkati melalui dia. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika janji itu diberikan kepada Abraham, Sarah sudah berumur berapa tahun? 90 tahun. Abraham sudah berumur berapa tahun? 100 tahun. Jikalau kita pikir dengan logika kita sebagai manusia, bagaimana mungkin mereka bisa mempunyai anak lagi? Kita pikir tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi fisiknya sudah sangat lemah, tetapi imannya kepada Tuhan tidak lemah. Ini yang luar biasa yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tubuh boleh lemah, tetapi iman kita kepada Tuhan tidak boleh lemah. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman Abraham diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, maka Allah akan membenarkan kita.
dan kita akan hidup di dalam damai sejahteranya. Pertanyaannya adalah, apakah iman kita sudah dibenarkan? Ataukah iman kita masih lemah? Jikalau iman kita lemah, maka itulah sebabnya kita tidak hidup di dalam damai sejahtera. Sebab damai sejahtera diberikan kepada orang-orang yang beriman. Damai sejahtera diberikan Allah kepada orang-orang yang meresponi panggilan Allah untuk diselamatkan. Jikalau kita baca di dalam surat Yudas pasal 1 ayat 1 dan 2, di sana dijelaskan lebih luas lagi bahwa orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dipelihara di dalam Yesus, merekalah yang akan menerima damai sejahtera itu. Jadi di luar Yesus tidak ada damai sejahtera yang sejati. Jadi orang-orang yang masih mengeraskan hati mereka untuk menerima panggilan Tuhan, orang-orang yang masih mengeraskan hati mereka untuk percaya kepada Yesus, orang-orang yang masih mengeraskan hati mereka untuk beriman kepada Yesus, orang-orang yang masih menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak akan menikmati damai sejahtera yang sejati. Mengapa? Karena damai sejahtera yang sejati sumbernya adalah berasal daripada Yesus. Ayatnya ada di dalam Roma pasal 15 ayat 33. Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Kemudian poin yang terakhir yang mau kita pelajari bersama pada hari ini, bagaimana supaya kita memiliki damai sejahtera yang sejati. Poin yang terakhir adalah kita harus hidup dalam kebenaran. Yesaya pasal 32 ayat 17 yang sudah kita baca, di mana firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini memang sulit untuk kita menemukan orang yang hidup benar. Di dunia ini sulit untuk kita menemukan orang yang hidup jujur. Di dunia ini sulit untuk kita menemukan orang yang berperilaku jujur. Sehingga ada orang beranggapan bahwa mustahil kita bisa menemukan orang yang jujur di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kekristenan kita diajarkan untuk hidup benar. Di dalam kekristenan kita diajarkan untuk hidup jujur. Di dalam kekristenan kita diajarkan untuk senantiasa berperilaku adil di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Yesus yang kita sembah adalah sumber kebenaran itu sendiri. Ayatnya tercatat di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah sumber kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus berpegang pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 37. Firman Tuhan berkata, "Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, berasal dari iblis. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan pesan kepada orang lain, sampaikanlah pesan yang benar. Sampaikan berdasarkan kebenaran. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Nanti akhirnya jadi hoax. Dan itu adalah perbuatan si jahat, perbuatan iblis. Tuhan benci kepada yang namanya penipuan. Satu ayat yang terakhir di dalam Amsal pasal 11 ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata, "Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan kepada batu timbangan yang tepat." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita hidup jujur. Tuhan ingin kita hidup benar. Jangan kita tergiur dengan hasil-hasil.
yang didapat dengan cara-cara yang tidak benar. Jangan kita tergiur dengan hasil-hasil yang didapat dengan cara-cara curang. Karena hidup kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kita tidak akan merasakan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya untuk kita semua pada pagi hari ini, marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, supaya kita hidup dalam damai sejahtera yang sejati yang bersumber daripada Yesus. Yang pertama, kita tidak boleh khawatir. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup kita, karena itu hanya akan membawa dampak yang buruk di dalam kehidupan kita. Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Allah, karena Ia yang memelihara kita. Yang kedua, situasi apapun yang terjadi, kita harus tetap beriman kepada Yesus. Tubuh kita boleh lemah, tetapi iman kita kepada Tuhan tidak boleh lemah. Dan yang terakhir, hiduplah di dalam kebenaran, sebab Tuhan suka kepada kebenaran. Jikalau kita melakukan ketiga hal ini, maka kita akan memiliki damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur kami boleh dapat belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana supaya kami hidup di dalam damai sejahtera yang bersumber daripada Yesus, yaitu damai sejahtera yang sejati. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, berkati kami, berikan hikmat kemampuan kepada kami, sehingga kami mampu mengerti kebenaran firman Tuhan, terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas.